People, gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Karena kita selalu doain kalian dalam keadaan yang baik-baik aja terus. Di video kali ini kita mau ceritain dan kasih tahu 4 permainan horor atau berbau-bau mistis yang ada di dunia ini. Dari mana asalnya, terus gimana caranya, dan kasus atau kisah orang yang pernah cobain, kesaksiannya kayak gimana. Ya kita just for fun ya, just for fun. Kalian sikapinnya ya terserah kalian, tapi bijak-bijaknya aja lah kalian. Oke? Nah jadi kita akan sebutin nama permainannya dan cara memainkannya juga. Dan kalau ada kisahnya, kita juga kasih tahu kisahnya. Yang pertama, aku. Jadi yang pertama Charlie. Oh, itu udah terkenal ya. Terkenal banget kan. Nah jadi ternyata si Charlie ini tuh kayak apa ya, jelangkung versinya orang-orang barat. Boleh ya. Nah jadi si Charlie ini tuh ada 2 versi. Yang pertama, yang pastinya si Charlie ini kan apa sih namanya, anak cowok kan, Charlie ya nama orang cowok. Nah yang versi pertama tuh bilang kalau dia tuh murid sekolahan gitu, terus dia tuh kayak dibully gitu loh di sekolahnya si Charlie. Nah karena dibully terus, akhirnya waktu pulang sekolah dia tuh bunuh diri gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh ada versi lain gitu. Jadi yang kedua tuh dia ketabrak sama mobil. Charlie teh. Kecelakaan mobil itu. Nah terus dari 2 versi ini tuh pokoknya disimpulin kalau si Charlie itu anak cowok yang matinya tuh masih ada dendam gitu loh sama manusia. Makanya gentayangan katanya. Terus cara maininnya itu kita butuh kertas, selembar kertas, terus ada tulisan yes sama no. Oh yang 4 itu kan? Ya yes sama no, terus pakai pensil bisa atau pakai sumpit gitu, pokoknya apa ya, harus kayak gini lah, lurus, bisa dibikin bentuk sila plus gini. ya. Jadi ini yes no gitu. Nah terus cara mainnya tuh kita tinggal tadi nulisin di kertas itu yes no sama pakai pensil yang X gitu loh. Nah terus cara kita manggilnya tuh kita bilang Charlie are you real gitu. Nah nanti dia bakal jawab yes atau no. Nah tapi kalau kita mau ngasih pertanyaan tuh harus yang jawabannya yes sama no. Jadi yes no question. Ya cuma gitu doang, kayak gitu. Terus kalau misalkan mau berhenti permainannya, kita tinggal bilang aja goodbye gitu. Goodbye. Kisahnya? Terus si pensilnya kalau kita mau selesai tuh dipatahin. Kalau nggak dipatahin? Jangan selesai. Mainannya gitu. Mau si Charlie-nya bilang nggak mau selesai juga tetap aja kita harus patahin aja mainan. Oh jadi kalau dengan pensil dipatahin itu Charlie udah pasti pergi gitu? Iya. Tuh bukan Charlie-nya pergi, maksudnya permainannya selesai gitu. Mainnya udahan gitu. Kayak gitu. Terus apa sekarang? Kisahnya itu di Indonesia tuh ada. Jadi tahun 2019 itu di Sumatera Utara di suatu SMA tuh ada kerasukan massal. Udah? Belum. Kerasukan massal dan kebanyakan tuh cewek yang kerasukannya. Nah setelah diselidiki, ternyata mereka tuh habis main si Charlie itu. Tapi permainan itu di handphone dan Android. Belum diselesain. Tuh jadi kerasukan. Udah bisa masuk ke handphone. Permainannya ada di pakai handphone gitu. Jadi aplikasi gitu ya? Iya. Gitu. Udah ya itu jadi Charlie ya. Jadi siapa yang mau coba? Aku sih enggak. Ya oke, itu permainannya. Jadi mainannya bisa pakai kertas tadi. Supaya Android juga ada berarti. Ada. Kalau permainan yang kedua ini papan ya, papan Ouija. Nah, tulisannya Ouija, nggak tahu cara bacanya gimana ya. Nah ini katanya sejarahnya itu ya. Pertama katanya ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1840. Namun ada versi lain yang menyebutkan kalau Tiongkok juga yang udah pakai alat sejenis ini. Dan ini dulu dipakai sebagai
bukan sebagai permainan. Kalau kalian jadi mainan kayak ular tangga, kayak monopoli, karambol yang pakai papan lah gitu, yang berbasis papan. Nah jadi ini katanya dulu emang sebagai alat untuk berkomunikasi dengan arwah, kan, seperti itu. Dari dulu digunakannya seperti itu. Nah si papan Ouija ini teh. Nah biasanya papan Ouija ini bisa ditemukan di toko-toko loh, sampai katanya sampai sekarang masih dijual. Jadi kadang ada yang nyari. Jadi si papannya itu ada huruf-huruf ya, kan gambarnya nih ada huruf-huruf, terus ada angka juga. Nah ini sama, jadi sifatnya biasanya digunakan ya untuk berkomunikasi atau bertanya biasanya, karena katanya mungkin kepercayaan orang-orang itu, katanya kalau orang bertanya ke makhluk-makhluk demikian lebih bisa jauh dibanding kita, mungkin itu teorinya atau penyebabnya, alasan utamanya kenapa orang melakukan permainan ini gitu. Nah terus cara maininnya gimana? Cara maininnya gampang ya. Caranya adalah tinggal meletakkan koin atau alat untuk menunjuk huruf dan angka yang tertulis di atas papan. Nah jadi di atas papan kan ada huruf-hurufnya tuh. Nah nanti tinggal pakai koin atau pakai benda yang ada lubangnya. Nah jadi seperti apa ya? Ya pokoknya ada lubangnya lah, pokoknya nanti si arwah ini katanya akan menggerakkan si benda tersebut gitu ya, dengan merujuk ke satu huruf terus sampai menjadi kata atau kalimat gitu. Nah dan itu tapi katanya yang gerakin orangnya. Nah katanya yang gerakin orangnya katanya, yang aku baca sih kayak gitu di sumber yang aku baca. Nah jadi sama sih intinya, ritual pemanggilan arwah untuk menanyakan sesuatu. Dan cara mainnya tinggal kalian siapin alat tersebut, terus lampu gelap lah ya biasa, terus lilin, nyalain lilin di dekat situ gitu ya. Ya katanya kalau metode pemanggil arwah gitu kan kayak di film-film juga kan biasanya pakai lilin gitu kan. Nah udah dipasang lilin, papannya udah siap, semuanya udah siap, terus sebutin mantranya adalah spirit of the coin, spirit of the coin, please come out and play with us. Nah dia juga kayak gitu, ngucapin kayak gitu. Nah setelah itu ya mungkin kalau berhasil ya terjadilah seperti yang tadi ceritain gitu kan, metodenya. Dan ada juga ternyata kisah ada orang yang nyobain permainan ini ya. Jadi orang ini bernama Angela Jackson ya. Perempuan tersebut mengaku menerima ancaman dari dunia roh sebelum memainkan Ouija. Nah ya, semua berawal dari obsesi Angela dengan kehidupan dunia lain sejak dirinya mengalami mati suri ketika kecil. Nah, jadi dia terobsesi aja, pokoknya terobsesi. Nah itu kan ketahuan sama orang tuanya, dan papanya bilang janganlah coba-coba gitu kan, janganlah coba-coba. Nah tapi omongan papanya ini nggak didengar, jadi ya dilakukan aja sama si Angela ini gitu kan. Dan ternyata pas dia cobain, apa yang terjadi ya, pas dia mainin permainan ini, dan benar saja ada hal yang mengerikan yang terjadi. Apa itu? Yaitu papan tersebut menyebut namanya dan juga kata-kata kematian. Jadi kayak kata-kata kutukan buat si Angela ini. Jadi ketika ya dengan huruf-huruf tadi mungkin membentuk sebuah kalimat, dan kalimatnya merujuk ke kata-kata kematian atau kata-kata kutukan buat si Angela ini. Nah habis dari situ kapoklah anak ini. Tapi nih katanya kan sekarang kan ilmu pengetahuan udah tinggi ya, dalam ilmu sains katanya itu ada penjelasannya. Katanya itu efek ideomotor atau sebuah akibat di mana pelaku melakukan sesuatu dengan keadaan sadar, seperti tubuh yang memproduksi air mata karena menanggapi emosi atau gerakan tubuh lainnya yang terjadi secara tidak sadar. Jadi katanya ada penjelasan sainsnya, tapi sebaiknya nggak usah dicoba gitu ya, karena ya nggak terlalu bagus kayaknya untuk dicoba. Itu permainan yang kedua ya, Ouija, papan Ouija. Terus yang ketiga ada, ini khas Indonesia banget. Oh itu datang dari jemput. Iya, Zelangkung. Kan kita taunya kalau Zelangkung itu dari Indonesia banget kan. Iya, dulu aku masih SD tuh ada di pos, aku pernah baca di pos di dekat SD aku di Jawa, ada tulisan di pos datang dari jemput pulang dan diantar ya gitu. Iya, jadi sampai ada filmnya kan di Indonesia. Iya ada filmnya. Nah jadi ternyata asal mula nama Zelangkung itu katanya dari sebuah kepercayaan di Tiongkok, kalau ritual itu tuh ritual memanggil dewa yang namanya tuh Cai Lan Gong
Itu tuh dia tuh dewa apa sih, keranjang, dewa keranjang. Terus sama Cai Lanse. Kalau Cai Lanse itu dewa pelindung anak-anak gitu. Nah, jadi sama kayak di Indonesia gitu kan mainnya tuh. Dia pakai, bedanya tuh kalau di Tiongkok dia pakai boneka keranjang gitu. Jadi pakai boneka, emang boneka gitu kan. Pakai boneka terus didandanin kayak pakai baju, kayak pakai aksesoris gitu lah pokoknya. Nah, tapi di sana tuh dimaininnya sama anak-anak di Tiongkok. Jadi waktu festival rembulan tuh dimainin. Jadi kayak apa ya? Manggil dewa si pelindung anak. Jadi emang ritual tahunan mereka gitu ya. Kayak film Kokoriko gitu kalau nggak salah. Gak tau. Yang di Brazil atau apa gitu lupa. Nah, sampai ke Indonesia tuh katanya diserap Cailan, Go, Jelangkung. Oh iya, agak mirip. Agak mirip lah ya. Kan bacanya mungkin lebih kayak ke J kedengarnya atau gimana gitu. Nah, jadi akhirnya Indonesia tuh ada si Jelangkung ini. Terus dia bedanya kalau di Indonesia kan kita pakai ini loh. Kalau zaman dulu kan gayung tuh pakai batok kelapa kan. Iya. Nah, jadi batok kelapa terus ada kayak badannya gitu ya. Iya. Terus dipakein baju gitu kan. Ya, jelangkung. Iya, terus ada apa? Dupa harum gitu lah segala macam, sesajen. Ya, sajen. Nah, terus pokoknya gunanya itu kayak apa ya? Kayak buat manggil dewa gitu kan. Dan ada mantranya. Kamu tahu gak? Itu kan datang tadi jemput uang dari diantar. Iya, jelangkung, jelangsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Terus datang dari jemput uang dari diantar. Nah, ya itu mantranya. Jadi kalau misalkan dia tuh berat, berarti dipegang kan, itu dipegang bareng-bareng ya. Si arwahnya itu datang. Terus bisa ngapain aja? Kalau di sana, kalau di Tiongkok itu dia si bonekanya itu dikasih, tangannya itu dikasih kapur. Jadi ngadep papan tulis. Zaman dulu papan tulisnya yang blackboard itu kan, yang pakai kapur. Terus dia nanti ditanya, sudah berat ditanya, nanti dia bakal nulis sendiri. Oke. Terus kasusnya tuh sama ada di Indonesia juga. Jadi waktu tahun 2014 ada seorang remaja cowok, dia tuh nyobain main jelangkung. Nah, jadi tiba-tiba dia tuh ke kantor polisi, dia tuh nyerahin diri gitu loh, pengen di penjara. Terus polisi nanya kan alasannya apa dia pengen di penjara. Ternyata dia bilang katanya, aku disuruh sama pria bertato buat kalau misalnya kamu masih mau hidup, kamu harus masuk penjara. Jadi tiap dia tidur, dia tuh selalu mimpi buruk, selalu mimpi kalau ketemu pria bertato itu. Tapi polisi kan kayak nggak masuk akal gitu kan. Aneh orang pengen masuk penjara. Iya, akhirnya ya udah disuruh pulang gitu. Mungkin karena dia sangat betah di dalam. Oke, udah itu jelangkung ya. Jadi orang pasti nyangkanya dari Indonesia gitu ya. Mungkin adaptasi atau gimana ya, mungkin sumber-sumbernya juga kan mungkin kayak sepak bola juga kan banyak yang ngaku-ngaku dari mana gitu. Jadi kita nggak tahu persis dari yang mana sebelum tim official yang mungkin yang menjelaskan gitu. Ini permainan yang keempat terakhir, ini elevator game. Jadi elevator game ini adalah dari Korea ya. Dari Korea. Korea memperkenalkan permainan ini dan dan permainan ini menawarkan orang yang memainkannya akan bisa mencapai dimensi lain ya, atau dunia lain yang dimana kalau misalnya orang ini berhasil sampai ke tempat tersebut, di dunia itu tuh seperti dunia kita, nggak terlalu beda jauh, tapi nggak ada siapa-siapa dan nggak ada makhluk apapun. Nah, cara memainkannya itu ya, pastikan kamu berada di dalam sebuah gedung yang ada lantainya lebih dari 10 lantai. Karena kan dalam elevator game ini permainannya ada kode-kode yang harus dipencet dan itu harus ada pencet tombol 10 gitu. Makanya harus ada yang lantai 10 atau lebih. Minimal 10. Dan yang kedua, melakukan permainannya harus sendirian. Nggak boleh sama orang lain, harus sendirian ya. Nah, terus yang ketiga, masuklah dari lift yang di lantai 1. Maksudnya jangan di lantai itu, jangan lift yang selain lantai 1 gitu ya, atau mungkin lobby atau pokoknya lantai 1 di lift itulah, di gedung itu. Nah, ketika kamu masuk berada di dalam lift itu kan ada tombol mau naik ke lantai berapa. Nah, ini kode ini yang kalian pencet di lift tersebut ya. Kodenya itu 4, 2, 6, 2, 10, 5 katanya kodenya itu.
Nah, untuk memulai permainan pencet dulu kode itu. Nah, setelah itu pada saat kamu berada di lantai 5, nanti di sana akan ada seseorang wanita yang akan masuk ke lift. Nah, Itu pasti di lantai 5. nah katanya kalau berhasil permainan ini, maka di lantai 5. Nah, biasanya di lantai 5 ini ada perempuan ini, dan perempuan ini nanti akan nanya. Nah, tapi kita diharuskan, diwajibkan nggak boleh menjawab pertanyaan si Ceweknya. wanita ini, nggak boleh sama sekali, pokoknya jangan berinteraksi aja. Nah, karena jadi seolah-olah dia tuh yang mengantarkan gitu, tapi dia bertanya, tapi aturannya katanya jangan menjawab gitu. Nah, setelah datang perempuan itu, tekan ke lantai 1 pada saat di dalam lift itu. Nah, terus tapi pas dipencet lantai 1, liftnya nggak akan bergerak ke lantai 1, tapi dia akan pergi ke lantai 10. Nah, makanya harus ada di gedung yang ada 10 lantai. Nah, terus silahkan ketika udah nyampe di 10 itu, ketika pintu liftnya terbuka, nah itu biasanya kalau yang berhasil, nah di luar lantai 10 itu, nah itulah di dunia lain yang ditawarin sama permainan ini gitu. Jadi ya seperti dunia berasap gitulah ya bau-bau mistis gitulah, dekor-dekor serem gitu. Nah, ya kayak gitu. Nah, setelah dia keluar mengelilingin di lantai 10 tersebut, nah terus masuk lagi ke dalam masuk lagi ke lift, ke tempat tadi kalian masuk ke lift tersebut, terus tekan nomor lantai yang sama seperti awal kode yang tadi yang 426210 itu. Nah, saat di lift lantai 5, tekan ke lantai 1 untuk mengakhiri permainan gitu. Nah, pas lantai 1 sampai, lalu keluarlah kembali di lantai 1 dunia asli, terus perempuan itu hilang, biasanya katanya hilang gitu. Nah, dan ada beberapa kesaksian juga yang dia nyobain permainan ini gitu ya. Nah, tapi ada yang lebih menarik ternyata daripada kesaksian ini, kan bisa aja fiksi atau gimana gitu ya. Nah, ada sebuah kejadian pada tahun 2013 ya. Ini ada artikelnya ya. Pada tahun 2013, seorang mahasiswi ya, namanya siapa namanya? Elisa Lim ya. Elisa Lam. Nah, Elisa Lam, dia tuh nginep di hotel di Kanada ya, nginep di hotel Kanada, namanya Cecil Hotel kalau nggak salah, namanya Cecil Hotel. Dia ini ada CCTV-nya. Jadi dia masuk ke lift. Nah, dia tuh jadi ceritanya gini, dia masuk ke sebuah lift, terus pas masuk ke lift itu, dia itu seperti dia sedang melakukan ini, jadi dia mencet nomor seperti sedang memainkan elevator game. Jadi mencet nomor, jadi kan kalau kita masuk lift, mau turun di lantai berapa kan kita cukup mencet satu tombol aja. Nah, kalau ini dia mencet beberapa nomor. Mungkin bagi beberapa orang banyak yang bilang ya dia melakukan elevator game ini. Nah, terus nggak lama kemudian si pintu liftnya nggak tertutup. Setelah dipencet tuh nggak tertutup. Nah, awalnya dia terlihat santai-santai aja. Nah, tapi terus udah nggak tertutup itu, dia ngintip keluar. Dia seperti ketakutan dan dia berdiri di ujung lift. Jadi dia menunjukkan gestur ketakutan lah intinya. Nah, terus nggak lama kemudian terus aja si Elisa Lam ini merasa ketakutan terus. Jadi intinya di video itu pokoknya intinya dia kelihatan ketakutan terus keluar lift. Nah, itu kejadiannya tanggal 31 Januari. Nah, harusnya dia check out. Nah, ternyata di tanggal itu tuh dia naik lift itu. Nah, pas mau diketuk pintunya sama petugas hotel, ternyata nggak di dalam dan dinyatakan hilang. Orang tuanya orang tuanya mengaku belum ada menerima kabar dari Elisa Lam ini. Nah, tapi sebelum tanggal 31, Elisa Lam ini dia berkontak baik dengan orang tuanya gitu. Setelah tanggal 30 itu dinyatakan hilang. Memanggil polisi yang memanggil bantuan, 2 hari nggak ketemu tuh Elisa Lam ini hilang di mana gitu. Karena sedangkan dari CCTV ini ada data CCTV di lift itu terakhir, tapi dari lift itu udah nggak dijejak lagi kemana gitu. Seminggu kemudian tamu-tamu di hotel tersebut tuh ngeluh karena air minum yang ada di hotel tersebut tuh bau busuk, bau bangke gitu. Nah, karena komplainan tersebut
maka petugas hotel naik ke atas tangki air, dan pas dilihat ada seorang mayat mengambang tenggelam di dalam tangki. Nah, di dalam tangki. Nah, di dalam tangki itu lalu memanggil tim yang berwajib lah di sana gitu ya. Pas dipotong tangkinya, ternyata itu adalah mayat Elly Salem yang selama ini hilang. Nah, tapi lebih anehnya lagi, nggak ada bekas luka fisik atau luka seksual itu sama sekali nggak ada. Jadi itu membuat kasus ini menjadi misteri, karena bingung juga dari mana itu dari lift bisa ke atas, kalau nggak salah itu terkunci. Pokoknya kayaknya istilahnya cukup mustahil bagi satu orang, apalagi perempuan, untuk bisa mencapai ke situ gitu. Dan bahkan lebih anehnya lagi, petugas aja untuk mengeluarkan mayatnya harus memotong tangkinya. Jadi mungkin apakah nggak masuk atau gimana gitu kan. Nah, tapi ternyata kasus ini tadi diselidikin lagi, ternyata katanya dengan anjing pelacak ya, mencium baunya, katanya menurut anjing pelacak ini baunya tuh sampai ke pintu darurat. Nah, tapi dari pintu darurat itu terus ke jendela, hilang. Nah, jadi sebenarnya sampai sekarang juga masih nggak terpecahkan gitu ya. Jadi kasus ini masih menjadi misteri. Nah, karena hal tersebut terjadi di lift dan gesturnya mencet-mencet itu, maka diduga dan diindikasi bahwa dia memainkan elevator gay. Itu meskipun ini nggak valid ya, maksudnya belum tentu valid. Ini cuma praduga orang aja, spekulasi orang aja berdasarkan video tersebut. Nih videonya nih, gambar videonya. Gitu. Jadi itulah permainan keempat. Ada yang berani coba? Nggak usah. Aku sih enggak ya, bukan nggak berani sih, ya ngapain gitu ya. Ya kita lakukan yang penting-penting aja gitu. Oke, itu aja paling 4 permainan horor yang bisa kita kasih tahu sekarang. Mungkin masih ada banyak permainan lain. Kalau misalnya kalian suka kita cerita-cerita kayak gini, nanti kita bikin lagi dengan permainan-permainan yang lainnya. Kita kalian cari nanti banyak. Kalau kalian suka boleh komen di bawah, atau boleh request mau dibacain apa. Atau kalau kalian punya cerita boleh DM dari Instagram, atau boleh komen, boleh kalau misalnya boleh dibaca orang ya, atau boleh di DM di Instagram kita. Nah, gitu aja. Terima kasih udah nonton video kita sampai terakhir. Ini panjang loh videonya kan. Jangan lupa untuk Like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua supaya info ini bisa dibagikan ke semua orang karena video ini bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.